Pengen nih beli rumah ini. Sudah tanya sama penjualnya, harganya sih oke, tapi belum ada SHM. Jadi gimana ya? Apa tidak usah beli aja ya? Hey Kevin, kok kelihatannya lagi bingung? Lagi ada masalah ya? Iya nih Mar, mau beli rumah idaman, tapi tanahnya belum bersertifikat. Jadi ragu mau beli, takutnya nanti malah ditipu karena belum ada sertifikat. Itu harusnya gak jadi masalah sih, Vin. Sini aku ajarin tentang hukum properti. Tapi sebelumnya, aku terangkan dulu definisi SHM dan AJB ya. Sertifikat hak milik atau SHM adalah jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga merupakan bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah karena tidak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. Akta jual beli atau AJB adalah bukti otentik dari transaksi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. AJB dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang dalam hal ini ketentuannya diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Adapun prosedur perubahan tanah non-hak menjadi SHM yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mengajukan permohonan sertifikat. Lampirkan dokumen yang diurus di kelurahan seperti fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen lain yang disyaratkan dalam undang-undang. Langkah kedua, pengukuran ke lokasi. Pengukuran dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya. Langkah ketiga, pengesahan surat ukur. Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di Badan Pertanahan Nasional. Surat ukur disahkan atau ditandatangani pejabat yang berwenang. Langkah keempat, penelitian oleh petugas panitia A. Setelah surat ukur ditandatangani, dilanjutkan ke proses panitia A yang dilakukan di subseksi pemberian hak tanah. Anggota panitia A terdiri dari petugas BPN dan kelurahan setempat. Langkah kelima, pengumuman data yuridis di kelurahan dan BPN. Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari. Yang bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak atas tanah tidak diajukan keberatan oleh pihak lain. Langkah ke-6, terbitnya SK hak atas tanah. Tanah yang sebelumnya belum memiliki hak atas tanah atau tanah dirik, sipil, dan istilah lainnya, kemudian akan memiliki hak atas tanah berupa sertifikat hak milik atau SHM. Langkah ke-7, pembayaran bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB. BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan. Jumlahnya tergantung dari nilai jual objek pajak atau NJOP dan luas tanah. BPHTB juga bisa dibayarkan pada saat surat ukur selesai. Langkah ke-8, pendaftaran SK hak untuk diterbitkan sertifikat. SK hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi pendaftaran hak dan informasi atau PHI. Langkah ke-9 atau langkah terakhir adalah pengambilan sertifikat. Lama waktu penerbitan sertifikat berbeda-beda, tergantung dari lokasi dan faktor lainnya. Namun, sebagai gambaran, umumnya sertifikat bisa diambil setelah 6 bulan.